Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan restorasi, kita akan ganti LCD Oppo Reno 2F dengan menggunakan alat sederhana ya teman-teman. Dan ini untuk HP-nya. Nah ini LCD-nya sudah error ya teman-teman ya. Kita akan coba nyalakan dulu. Dan ini untuk alat-alatnya kita butuh, nah ini plastik mika, atau teman-teman bisa ambil plastik dari bekas tempered glass teman-teman ya. Kemudian nah ini spare partnya, LCD-nya yang kita butuhkan, nanti kita akan buka. Dan ini peralatan yang kita butuhkan, kita butuh obeng, kemudian mungkin lem, pastinya lem, kemudian juga ada karetnya teman-teman, karet ataupun juga nah ini silet juga, kemudian ya udah itu mungkin ya. Siapkan minimal kita punya 3 atau 4 karet lah, cukup ya, 4 karet kecil untuk gunanya nanti biar LCD-nya nih. Cuma di sini juga udah kelihatan retak juga ya teman-teman. Nah, intinya kita akan ganti LCD Oppo Reno 2F ini dengan LCD yang baru. Kemudian setelah buka HP-nya kita akan ini bongkar backdoor. Untuk bongkar backdoor teman-teman, kalau misalkan masih rapat dan belum buka, teman-teman bisa ambil silet untuk mengambil celah dari si backdoor ini. Jadi teman-teman tinggal kayak gini saja, masukkan ke sela-sela seperti ini, kemudian cari sampai beres ke bawah. Cuma dikarenakan backdoor ini sudah lepas, jadi gampang saja buat kita bukanya. Nah seperti ini. Ini tampakan mesin dari Oppo Reno 2F, dan di sini masih ada penutup mesinnya ya teman-teman. Kita akan bongkar dengan obeng ya teman-teman ya. Kita cabut baterainya dulu. Kemudian untuk LCD itu ada di sini teman-teman, untuk fleksibel LCD-nya. Kita akan bongkar bagian bawahnya. Bagian bawahnya, nah ini untuk fleksibel LCD-nya teman-teman. Kita buka dulu, buka, kemudian kita akan buka LCD-nya. Nah teman-teman, untuk membuka LCD ini, jika teman-teman LCD-nya masih rapat orian dan masih belum kelihatan celah untuk membukanya, teman-teman bisa panaskan dulu untuk LCD-nya ini dengan menggunakan blower atau penghangat lainnya. Nah di sini karena tidak ada, teman-teman juga bisa pakai alat pemanas lainnya gitu ya, dengan trik yang aman gitu. Cuma dikarenakan ini LCD-nya memang sudah bisa dibuka teman-teman, sudah ada celahnya di sini. Jadi kita tinggal set saja, tinggal kita cari untuk, nah ini kita cari untuk selanya. Ini dia untuk LCD-nya sudah terbuka teman-teman ya. Kita simpan dulu untuk LCD lamanya. Kemudian sebelum kita pakai dan tes LCD yang baru, kita bersihkan dulu untuk bagian tulangan dari frame LCD-nya teman-teman, biar nanti biar nanti presisi ya pemasangannya, jadi aman. Oke, selanjutnya setelah dirasa sudah bersih, kita akan coba tes dulu LCD barunya teman-teman. Nah ini dia untuk LCD barunya. LCD
Ya teman-teman, jika teman-teman beli LCD-nya dari online, jangan lupa unboxing dan terus tes dulu teman-teman, jangan langsung ditempel. Soalnya terkadang kalau LCD itu suka ada yang error. Kalau teman-teman langsung pasang tanpa dites terlebih dahulu, nanti kalau sudah dilem, sudah keras, itu susah untuk direturnya teman-temannya. Kita tes terlebih dahulu. Pastikan untuk soketnya ini sudah mengklik ya teman-temannya. Kemudian pasangkan soket baterai dan seterusnya kita coba nyalakan teman-teman. Kita akan tes dulu sampai sentuhan dan yang lainnya itu amannya teman-teman, pastikan dulu itu. Untuk sentuhannya kita tes teman-teman ya. Nah ini dia sudah menyala HP-nya. Untuk tes sentuhan teman-teman bisa ke menu telepon, kemudian kita coba pakai kode, masuk ke sistem kodenya. Di sini ada manual test. Kemudian di sini ada touchscreen test, kita handwriting. Nah, di sini teman-teman coba ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada yang berwarna biru, ada seperti tulisan ya. Nah ini untuk ngetesnya. Alhamdulillah normal teman-teman. Atau lebih gampang ya untuk tes sentuhan itu teman-teman bisa klik satu aplikasi, kemudian teman-teman bisa tarik aplikasi tersebut, klik dan tahan, kemudian sentuh semua area LCD apakah aman, dan yap, untuk sentuhan aman teman-teman. Kemudian untuk kecerahan aman teman-temannya. Nah ini bisa redup teman-teman LCD-nya, beda sama bawaan yang tadi LCD-nya benar-benar kurang. Nah ini bisa redup. Nah artinya ini LCD-nya sudah aman teman-teman ya. Kalau LCD sudah dipastikan aman, kita akan pasang langsung teman-teman. Jangan lupa matikan untuk HP-nya terlebih dahulu. HP-nya sudah mati dengan sempurna, cabut dulu baterainya teman-teman, jangan langsung LCD. Yang pertama lepas soket baterainya, kemudian baru LCD-nya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, setelah itu kita pastikan dulu supaya lebih enak lagi, supaya lebih bisa meyakinkan lagi, kita coba dulu untuk kepresisiannya, apakah presisi atau masih ngangkat. Kalau ngangkat berarti masih ada lem yang terdapat di frame-nya teman-teman. Jadi pastikan supaya lebih rapi, lebih enak dipandang, lebih mantap lagi teman-teman. Nah untuk LCD-nya ternyata sudah lumayan presisi teman-teman, tinggal bersihan sedikit lagi kayaknya teman-teman ya. Nah ini untuk atasnya sudah presisi kah? Oke sip, udah. Kalau sudah dipastikan presisi, kita akan coba untuk kasih lem supaya lebih nempel merekat dengan sempurna teman-teman. Dengan teman-teman kita pasangnya hati-hati ya teman-teman ya, perhatikan. Nah di sini kita pasangkan LCD-nya. Pastikan dulu semuanya bersih, gak ada
kotoran yang menempel. Supaya apa? Supaya di LCD-nya itu gak ada yang putih-putih teman-teman. Kalaupun ada itu karena ada yang janggal, yang ganjal di premnya. Jadi teman-teman harus pastikan premnya itu benar-benar bersih teman-teman ya. Oke, setelah itu baru kita pasangkan seperti ini, kemudian kita presisikan. Dan ya, kalau sudah terpasang, kemudian pasangkan soket LCD-nya ke soket HP-nya ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita coba pasangkan ini. Tutup dengan tutup mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, ini jika sudah seperti ini, teman-teman bisa kasih karet atau kita pasang dulu lah backdoornya ya. Nah, karena di sini juga pengen ganti backdoor teman-teman, kita akan coba sambil unboxing backdoor yang baru ya teman-teman ya. Nah, ini pengen ganti warna katanya. Nah, ini backdoor Oppo Reno 2F atau 2Z. Oke, penampakannya seperti ini teman-teman. Kita tinggal pindahin ini teman-teman, bagian atas. Dan yep, seperti inilah penampakan setelah kita repair, setelah kita ganti backdoornya, ganti LCD-nya. Ini masih belum dibuka ya teman-teman, masih ada plastiknya di sini. Jadi kita karetin supaya lemnya atau LCD dan backdoornya menempel dengan rakep, dengan erat gitu ya teman-teman, nggak ada celah sampai benar-benar menyatu lagi. Dan ini sebetulnya untuk premnya hitam, untuk backdoornya ini putih, sesuai dengan permintaan konsumennya teman-teman. Dan setelah kita tunggu beberapa menit atau kalau bisa lebih dari 1 jam ya teman-teman, biar lemnya menempel, kita akan coba nyalakan dahulu LCD-nya. Apakah nyala atau tidak, kita lihat. Dan yap, menyala teman-teman. Kita akan cek sampai benar-benar sentuhannya normal kembali. Ini dia, HP-nya sudah nyala teman-teman. Kita akan coba cek sentuhannya semuanya normal atau tidak. Yap. Dimulai, kita coba akan lihat di ini dulu. Nah, normal ya teman-teman. Untuk kontrasnya bisa redup, bisa terang teman-teman. Kemudian sentuhannya juga kita akan coba lihat, lakukan seperti sebelumnya ya, aman teman-temannya. Dan yap, alhamdulillah pergantian LCD dan juga backdoor Oppo Reno 2F atau 2Z sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam servis HP.